Cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNI. Dari sejak tingkat SMA Ya. sampai selesai PhD, itu semuanya beasiswa. Tapi bukan beasiswa dari Indonesia. Halo bosku, balik lagi di Opini Pakde. Ini yang kedua kalinya kita mau bahas sesuatu yang bikin dadanya sek sekaligus emosi. Bosku pernah nggak sih ngerasa dikhianati? Kita yang patungan, kita yang iuran, tapi pas orangnya sudah sukses, dia malah meludahi kita. Belakangan ini ramai soal oknum penerima beasiswa LPDP yang kuliah di Inggris. Bukannya pulang bawa ilmu buat kita, dia malah bangga anaknya jadi warga negara Inggris dan merendahkan Indonesia. Lucu ya, bosku, sekolah pakai uang pajak rakyat, tapi pas sudah pintar malah merasa lebih mulia dari bangsa sendiri. Nah, hari ini kita bandingkan mentalitas oknum lupa diri ini dengan sosok Profesor Stella Christie. Siapa beliau dan kenapa kita harus belajar dari beliau? Simak sampai habis, bosku. Oke, bosku, mari kita bedah satu-satu. Kita bicara soal LPDP dulu. Bosku tahu nggak, biaya kuliah ke Inggris itu nggak murah. Ratusan juta bahkan miliaran. Uang itu dari mana? Dari pajak, dari tukang bakso yang keringatan dorong gerobak, dari abang ojol yang badannya lusuh kena polusi, sampai petani yang kulitnya legam terbakar matahari di sawah. Rakyat patungan lewat pajak supaya anak-anak pintar ini bisa belajar ke luar negeri dan bawa perubahan buat Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Ada oknum yang menganggap beasiswa itu kayak lotre gratisan buat pindah nasib secara pribadi. Begitu kaki sudah menginjak London, jiwa nasionalismenya luntur, bosku. Mereka merasa jadi warga kelas dunia, lalu pamer paspor asing anaknya seolah-olah itu prestasi tertinggi. Padahal, tanpa uang dari rakyat Indonesia, mereka mungkin nggak akan pernah sampai ke sana. Ini namanya apa? Kalau bukan makan di piring yang sama, lalu meludahi piringnya setelah kenyang. Nah, biar nggak makin emosi, bosku, mari kita lihat antitesisnya, yaitu Profesor Stella Christie. Juga, bisa Ibu cerita singkat nggak riwayat hidup Ibu? Singkatnya saya dari sejak tingkat SMA sampai selesai PhD, itu semuanya beasiswa. Tapi bukan beasiswa dari Indonesia, karena waktu itu tidak ada beasiswa dari Indonesia. Jadi saya mendapat beasiswa dari Singapura dan negara Singapura, beasiswa dari Yayasan United World College, beasiswa dari Harvard University, beasiswa dan waktu PhD memang sistemnya adalah PhD itu kita bukan beasiswa, tetapi memang sistem PhD adalah kita tidak berbayar untuk melakukan PhD. Ini baru namanya intelektual sejati, bosku. Beliau ini bukan kaleng-kaleng. Lulusan Harvard University, kampus paling bergengsi di bumi. Bayangkan bosku, beliau dulu sekolah, kuliah di sana sama sekali tidak menggunakan beasiswa Indonesia. Tetapi semua beasiswa dari luar negeri. Dan beliau tidak cuma duduk manis ketika kuliah. Beliau pernah jadi janitor, tukang bersih-bersih, bahkan sikat WC demi bertahan hidup dan sekolahnya. Beliau tahu mahalnya pendidikan dan susahnya cari uang. Akhirnya, S1, S2, S3, dan gelar profesor, dan dapat prioritas sebagai akademisi top di Amerika. Tapi beliau pilih jadi guru besar di Tsinghua University, China karena tawaran fasilitas dan gaji yang berkali-kali lipat. Itu memang kampus top dunia. Tapi apa yang beliau lakukan, bosku? Saat negara memanggil, beliau tinggalkan semua kemapanan itu, beliau pulang ke tanah air sekedar sebagai wakil menteri. Beliau nggak pamer paspor asing, beliau nggak menghina Indonesia. Beliau malah bawa otaknya yang jenius itu buat memperbaiki pendidikan kita. Ini bukti, bosku, kalau orang yang beneran pintar itu justru makin rendah hati dan makin sayang sama bangsanya. Jadi poinnya begini, bosku. Pintar secara otak itu gampang, banyak orang pintar di luar sana. Tapi pintar secara karakter dan punya jiwa patriotisme, itu yang langka. Pak Menteri Purbaya sudah tegas, blacklist dan kembalikan uang beasiswa beserta bunganya. Yang begitu itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk penghina negara, ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. Nanti kan kita lihat blacklist yang lain seperti apa. Jadi jangan menghina negara Anda sendiri. Saya setuju banget, bosku. Kenapa?
Karena ini bukan cuma soal duit, tapi soal amanah. Kalau jiwanya saja sudah nggak nasionalis, buat apa kita biayai? Negara ini nggak butuh benalu intelektual yang cuma mau ambil manfaatnya saja tapi nggak mau berbakti. Kita butuh orang-orang seperti Profesor Stella, walau sekolah, kuliah, tidak dibiayai negara, sukses dan dihargai di negeri lain tapi dia tetap mencintai negerinya. Sebagai penutup bosku, mari kita renungkan. Jangan sampai pendidikan tinggi malah menjauhkan kita dari akar kita sendiri. Gelar mentereng dari luar negeri nggak ada gunanya kalau hati kita kosong dari rasa cinta tanah air. Ingat gambar tukang bakso, ojol, dan petani yang tadi kita bahas? Setiap rupiah dari mereka adalah harapan buat kemajuan bangsa ini. Jadi, buat para penerima beasiswa, ingatlah, kalian itu punya hutang budi pada rakyat. Jangan jadi pengkhianat intelektual. Jadilah seperti Profesor Stella, yang meskipun sudah menyentuh langit, tetap tahu di mana bumi dipijak. Bagaimana menurut pendapatmu, bosku? Setuju nggak kalau oknum LPDP yang nggak nasionalis itu di blacklist, permanen dan disuruh ganti rugi? Atau menurutmu ada cara lain buat membina jiwa patriotisme mereka? Tumpahkan semua opinimu di kolom komentar. Kita diskusi sehat di sana. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke grup WA keluarga atau teman-temanmu supaya makin banyak yang sadar. Oke, saya Pak D pamit dulu. Tetap kritis, tetap nasionalis, merdeka!